Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan prinsip-prinsip dasar akuntansi pertemuan minggu keempat. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari ya beberapa siklus akuntansi, mulai dari adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dari transaksi yang terjadi tersebut kita buat jurnal umumnya gitu. Nah, setelah dibuat jurnal umum, kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana caranya memposting dari jurnal umum ke buku besar. Setelah itu, setelah kita membuat buku besar, kemudian dibuatkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di minggu ini nanti kita akan mempelajari adanya penyesuaian-penyesuaian atas akun-akun yang perlu disesuaikan gitu. Jadi, setelah neraca saldo, kemudian nanti kita akan buat ada namanya AJP atau ayat jurnal penyesuaian, baru nanti kita akan pelajari lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Karena memang kenapa sih perlu dibuat gitu? Karena memang si AJP ini tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan akun-akun sehingga saldo yang ada di laporan keuangan itu benar-benar menunjukkan kondisi saldo pada akhir periode. Karena saldo awal periode itu terkadang sudah tidak relevan lagi nih di akhir periode gitu. Jadi perlu dilakukan penyesuaian. Untuk lebih detailnya, untuk lebih memahaminya nanti kita akan pelajari pelan-pelan ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Sebelum kita mempelajari ke ayat jurnal penyesuaian, di sini ada pembahasan mengenai accrual basis dan cash basis. Jadi seperti yang kita tahu, memang di akuntansi itu terkenal atau dikenal dengan dua metode pencatatan, yaitu ada metode pencatatan berbasis accrual atau accrual basis dan ada metode pencatatan berbasis kas atau cash basis. Secara definisi, ini saya bacakan dulu ya definisinya. Jadi secara definisi, metode pencatatan berbasis accrual adalah suatu metode pencatatan yang dilakukan berdasarkan pada waktu terjadinya transaksi tanpa melihat ada kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan. Kemudian, jika metode pencatatan berbasis kas, definisinya adalah suatu metode pencatatan yang dilakukan berdasarkan pada waktu kas atau setara kas tersebut diterima atau dibayarkan ketika transaksi terjadi. Nah, secara gampangnya, yang perlu kalian ingat itu berdasarkan sesuai dengan namanya ya, kas basis. Berarti kalian akan melakukan pencatatan itu ketika kas yang dimiliki oleh perusahaan itu ada yang masuk dan kas yang dimiliki oleh perusahaan itu ada yang keluar gitu. Jadi pencatatan itu hanya dilakukan ketika ada uang kas masuk atau uang kas keluar. Sedangkan kalau accrual basis itu tidak melihat apakah di transaksi tersebut ada kas yang masuk atau kas yang keluar. Jadi dia akan mencatat gitu. Mencatat apa yang terjadi di transaksi tersebut tanpa melihat adanya kas atau tidak. Nah, untuk mempelajari perbedaan antara accrual basis dan cash basis, ini saya contohkan ya. Kita lihat contohnya di sini. Nah, dimisalkan pada tanggal 1 Mei, PT ABC membeli mesin nih seharga 10 juta secara kredit, di mana pembayarannya itu akan dilakukan pada tanggal 4 Mei gitu. Nah, ketika kita menggunakan accrual basis, nih kita buat jurnalnya contoh ya, accrual basis. Oke, kalau kita buat accrual basis berarti jurnal yang dibuat itu adalah ada 2 kali jurnal nih, yaitu tanggal 1 Mei berupa pembelian mesin. Jurnalnya itu adalah mesin, karena dilakukan secara kredit berarti pada utang. Utang nilainya adalah 10 juta. Kemudian ini juga 10 juta. Nah, kemudian di tanggal 4 Mei perusahaan juga melakukan pencatatan, yaitu pencatatan atas pelunasan dari utang tersebut gitu. Di sini jurnalnya adalah utang pada kas sebesar 10 juta. Ini juga 10 juta. Kemudian ketika kita menggunakan cash basis, berarti di tanggal 1 Mei itu tidak ada jurnal yang perlu dibuat karena tidak melibatkan kas. Karena pembeliannya itu kan dilakukan menggunakan kredit kan ya, secara kredit, berarti tidak membuat kas itu bertambah ataupun kas itu berkurang. Sehingga di sini tidak ada jurnal. Berarti kita langsung lihat di tanggal 4 Mei. Jadi pembelian mesinnya itu baru di jurnal pada tanggal 4 Mei. Jurnalnya adalah mesin pada kas. Nilainya sama 10 juta.
Nah, dari transaksi ini jelas terlihat ya, bahwa ketika kita menggunakan metode pencatatan accrual basis, itu jurnal yang tidak melibatkan kas pun juga harus tetap di jurnal, yaitu di tanggal 1 Mei. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan cash basis, di tanggal 1 Mei itu tidak ada jurnal yang perlu dibuat karena kas perusahaan itu tidak ada yang bertambah dan tidak berkurang. Sehingga ketika menggunakan cash basis yang perlu di jurnal adalah hanya di tanggal 4 Mei. Yaitu jurnalnya adalah di debitnya mesin dan kreditnya kas sebesar 10 juta rupiah. Lanjutnya kita balik lagi ke materi ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya kita mulai masuk ke proses penyesuaian. Jadi di sini proses penyesuaian merupakan analisis dan perubahan terkini atau mengupdate akun-akun pada akhir periode. Yang tadi saya sudah singgung bahwa di akhir periode akun-akun itu ada beberapa akun yang terkadang memang perlu di update gitu, perlu dilakukan penyesuaian sehingga jumlahnya itu sudah menunjukkan jumlah yang sesungguhnya pada akhir periode tersebut. Nah, pada proses ini ayat jurnal penyesuaian akan melibatkan akun-akun yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Jadi nanti yang kita buat AJP-nya itu adalah tidak hanya di akun-akun yang ada di dalam neraca atau disebut dengan akun real, tapi juga kita akan menyesuaikan akun-akun yang berada di dalam laporan laba rugi atau akun nominal. Nah, di sini ada beberapa pos atau ada beberapa bagian gitu, ada beberapa kelompok yang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pos tangguhan, yang kedua adalah pos akrual, dan yang terakhir adalah pos aset tetap. Kemudian kita lihat di sini ada pos tangguhan atau deferral. Nah, di sini ketika kita melakukan penyesuaian di pos tangguhan ini, itu melibatkan penerimaan kas di awal, yaitu pendapatan yang diterima di muka. Artinya misalnya ada seorang atau sebuah perusahaan yang ingin menggunakan jasa kita, tapi dia bayar duluan nih, dia bayar 100 juta untuk jasa yang belum kita lakukan gitu. Itu dikatakan sebagai pendapatan diterima di muka. Kemudian ada juga penerimaan kas di awal. Artinya kita membayar sejumlah uang untuk membayar beban di muka gitu. Misalnya saya membayar uang sewa gedung sebesar misalnya 12 juta untuk setahun. Itu kan berarti saya sudah bayar di awal ya. Sudah bayar di awal padahal saya belum menempati rumah tersebut gitu. Jadi pembayarannya tuh kita sudah bayar duluan tapi kita belum menerima jasa sewanya. Oke, dengan di pos tangguhan ini kita bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu ada pendekatan neraca di mana proses penyesuaiannya itu melibatkan akun-akun yang ada di dalam neraca, dan ada pendekatan laba rugi karena melibatkan akun-akun yang ada di dalam laba rugi. Kemudian akun-akun yang termasuk ke dalam pos tangguhan ada diantaranya adalah yang pertama ada perlengkapan atau supply, kemudian ada beban dibayar di muka, dan ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Kayak ini di bukunya juga ada ya, jadi kalian bisa sambil baca secara detailnya, karena kalau di PPT itu kan hanya poin-poin. Untuk pemahaman yang lebih menyeluruh, kalian bisa baca materinya di buku bab 3, yaitu bab mengenai proses penyesuaian. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini contohnya adalah perlengkapan atau bahan habis pakai atau supply. Kita akan coba lihat bagaimana sih cara menyesuaikan akun yang ada di akun supply ini gitu. Kita lihat misalnya bahan habis pakai itu di tanggal 1 Desember. Jadi di sini supply awal, bahan habis pakai awal itu nilainya adalah 1.500. Kemudian di akhir periode ini kan dia saldo awal ya. Ternyata di saldo akhirnya sisanya itu tinggal 600 gitu. Jadi logikanya tadi kan kita di awal itu ada 1.500 ya nilainya ya, 1.500 rupiah. Kemudian kita nggak tahu itu yang 1.500 digunakan berapa, digunakan untuk apa saja dan sebagainya gitu si supply tersebut. Kemudian di akhir periode kita ngitung nih, sisa supply perusahaan itu, sisa bahan habis pakainya adalah tinggal 600 rupiah. Sehingga logikanya kalau awalnya kita punya supply nilainya 1.500, sedangkan di akhir tinggal 600, berarti ada 900 rupiah yang digunakan kan
Rp900 supply yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang 900 ini nanti dia akan disesuaikan menjadi beban gitu. Jadi diakui sebagai beban karena memang sudah digunakan si supply tersebut gitu. Oke, saya harap di sini kalian paham dulu ya. Jadi tadi awalnya persediaan supply awalnya itu 1.500, kemudian setelah dihitung saldo akhirnya itu tinggal 600, berarti logikanya ada Rp900 supply yang digunakan oleh perusahaan gitu. Kemudian kita lihat dulu jurnalnya. Jurnal pembelian supply di awal periode di 1 Desember, itu jurnalnya adalah bahan habis pakai pada utang usaha karena asumsinya pembelian bahan habis pakainya itu adalah secara kredit, nilainya 1.500. Kemudian untuk menyesuaikan akun tersebut, ini kan tadi kan kita lihat ya, berarti bahan habis pakai itu posisinya 1.500 di debit. Sehingga untuk mengurangi akun 1.500 ini, kita buat jurnalnya, kita balik nih. Jadi yang bahan habis pakainya dikredit sebesar Rp1.900. Dan di debitnya itu kita lawankan dia dengan beban bahan habis pakai atau beban perlengkapan gitu. 900. Kenapa bukan 600 sih gitu yang di jurnal? Karena yang di jurnal itu adalah yang sudah digunakan. Sedangkan yang 600 ini merupakan sisa saldo akhir dari bahan habis pakai. Jadi yang perlu di jurnal adalah yang 900-nya yang perlu disesuaikan. Gimana caranya agar si bahan habis pakai itu di akhir periode nilainya adalah 600. Tadi kan dia di debit 1.500, berarti kita harus kurangkan kan di kreditnya sebesar 900 sehingga saldo akhirnya kalau kalian jumlah ini kan di debit 1.500 dikurangi kredit 900 berarti tinggal Rp600 gitu sesuai dengan sisa bahan habis pakai di tanggal 31 Desember akhir. Oke, selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka kita ada dua pendekatan ya, ada pendekatan neraca, kemudian ada pendekatan laba rugi. Kita lihat dulu yang pendekatan neraca. Oke, jadi untuk pendekatan neraca, pos pada awalnya dicatat sebagai aset, jadi akun si beban dibayar di mukanya ini dicatat sebagai aset, kemudian dicatatnya itu pada akun beban dibayar di muka. Nah, kemudian aset ini berubah nih menjadi beban seiring waktu karena aset telah digunakan sehingga memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Ini contoh ini jurnalnya ya, jurnal di awal pembayaran beban dibayar di muka, yaitu di debit beban dibayar di muka dan kreditnya adalah kas. Nah, di sini beban dibayar di muka ini posisinya adalah dia bukan di laporan laba rugi, tapi memang diakui sebagai aset. Misalnya ada asuransi dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka, dan sebagainya gitu. Pokoknya beban dibayar di muka ini klasifikasinya adalah di aset, bukan laporan laba rugi. Kemudian setelah dibuat AJP-nya itu adalah di debitnya beban, kemudian di kreditnya adalah beban dibayar di muka. Nah, beban di sini bisa apa aja ya? Bisa beban sewa, bisa beban asuransi, dan sebagainya. Nanti kita lihat setelah ini contohnya. Oke, untuk contohnya kita perhatikan di sini. Pada tanggal 1 Desember tahun 2012, Tuan Indra, pemilik Unindra Express, membayar polis asuransi sebesar 1.200 untuk jangka waktu 1 tahun, atau selama 12 bulan. Asuransi tersebut merupakan asuransi all risk, jadi semua resiko yang mencakup kebakaran, pencurian, dan kerugian. Jurnal mencatat transaksi pada tanggal 1 Desember adalah, jadi ini jurnal yang dicatat oleh Unindra Express pada tanggal 1 Desember 2012. Jadi pada tanggal si asuransi tersebut dibayarkan gitu. Nah, jurnalnya itu di debitnya asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, untuk akun asuransi dibayar di muka ini nanti klasifikasinya itu adalah dia di neraca atau laporan posisi keuangan, bukan laporan laba rugi. Dan kreditnya kas. Oke, ini jurnal awal ya, jurnal awal pada saat Unindra Express membayar asuransi. Di sini gimana sih caranya kita tahu gitu? Apakah itu asuransi dibayar di muka atau memang beban asuransi. Nah, kita lihatnya di sini ada keterangan jangka waktu 1 tahun. Berarti si asuransi ini baru dibayar di 1 Desember 2012 dan akan berakhir nanti sampai dengan 1 Desember kembali tahun 2013 gitu. Karena memang ada jangka waktunya untuk 1 tahun atau 12 bulan. Oke, kemudian kita lihat untuk jurnal penyesuaiannya. Oke, ya.
Untuk jurnal penyesuaiannya, ini maksudnya adalah kita ingin mengurangkan jumlah beban jumlah asuransi dibayar di muka tadi di slide yang ini. Ini kan kita asuransi dibayar di muka 1.200 ya nilainya. Kemudian di slide ini kita baca dulu. Jadi sampai dengan 31 Desember, asuransi yang sudah dimanfaatkan atau sudah menjadi beban adalah 1 bulan. Karena tadi kan si polis asuransinya dibayarkan di 1 Desember. Berarti sampai dengan 31 Desember, si asuransi ini sudah berjalan nih selama 1 bulan. Nah, ketika asuransi itu sudah berjalan, kita nggak tahu kan ya, di pertengahan bulan itu apa ada klaim, atau misalnya perusahaan itu ternyata ada kebakaran sehingga harus melibatkan asuransi. Pokoknya si asuransinya ini sudah berjalan selama 1 bulan, sehingga dia sudah bisa diakui bebannya nih, karena sudah terjadi gitu 1 bulan. Nah, untuk itu, beban asuransinya adalah Rp100. Kenapa Rp100? Tadi kita lihat bahwa jurnal di sini asuransi dibayar di mukanya itu kan 1.200 untuk 12 bulan. Berarti per bulannya adalah kalian bisa langsung bagi nih, 1.200 dibagi dengan 12 bulan. Atau kalian juga bisa hitung caranya itu dengan cara tadi kita lihat ya. Di sini kan dia sudah berlaku 1 bulan, sudah sudah dimanfaatkan atau sudah berjalan selama 1 bulan gitu si asuransi tersebut. Sehingga cara menghitungnya adalah 1/12. 12 ini adalah jangka waktu asuransi tersebut dikalikan dengan Rp1.200. Maka akan ketemu Rp100. Nah, kita lihat AJP-nya. Di sini, ini tanggalnya bukan 1 Desember ya, tapi harusnya 31 Desember untuk pengakuan beban asuransi. Jurnalnya itu adalah di debitnya beban asuransi, di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, dari jurnal AJP ini maksudnya adalah kita itu ingin mengakui sebagian asuransi dibayar di muka yang telah kita bayarkan ke dalam beban. Karena kita itu kan bayar 1 Desember, kemudian kita itu mencatatnya di 31 Desember, berarti kan ada 1 bulan tuh sudah berjalan gitu, artinya 1 bulan itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai beban, sedangkan sisanya masih asuransi dibayar di muka, karena belum terjadi gitu, belum berjalan asuransi tersebut, kayak gitu. Ini debitnya 100 dan kreditnya 100. Kemudian ini adalah buku besar. Buku besar untuk asuransi yang sudah dimanfaatkan atau untuk beban asuransi, untuk akun beban asuransi. Di debitnya adalah 100 dan saldonya menjadi 100 juga. Kemudian yang di bawahnya adalah buku besar untuk asuransi dibayar di muka. Untuk pembayaran asuransi dibayar di muka, kita lihat di tanggal 1 Desember, ini adalah pembayaran polis awal asuransi tersebut, yaitu 1.200 untuk 1 tahun, sehingga saldonya di debit menjadi 1.200. Kemudian di tanggal 31 Desember, pengakuan asuransi yang sudah dimanfaatkan menjadi beban gitu. Jadi si asuransi dibayar di mukanya itu sudah berkurang sebesar Rp100 karena sudah dibebankan. Si 1 bulan di bulan Desembernya itu sudah dibebankan, sehingga saldo asuransi dibayar di muka adalah Rp1.100. Ini nanti terus begitu ya. Jadi ketika si asuransi tersebut nanti sudah terjadi, itu juga bisa dilakukan pengakuan gitu, pengakuan atas atau membebankan aset tersebut gitu, aset asuransi dibayar di muka tersebut. Kemudian kita lihat lagi pendekatan kedua adalah pendekatan laba rugi. Pada awalnya, pembayaran beban dicatat pada rekening beban. Kan kalau yang sebelumnya itu pendekatan neraca itu pembayaran bebannya dicatat pada aset kan, atau pada neraca gitu, pada neraca yaitu pada akun beban dibayar di muka. Kemudian, jurnal untuk mencatat transaksi di awal dan jurnal penyesuaian ditunjukkan sebagai berikut. Ini adalah jurnal awalnya. Jadi pada saat awal perusahaan membayar, itu jurnalnya itu langsung beban pada kas. Sedangkan AJP-nya itu baru kita bebankan, beban dibayar di muka, baru di kreditnya adalah kita ganti gitu. Maksudnya kita baru catat atau kita baru akui beban dibayar di muka pada beban. Kemudian kita lihat lagi contohnya. Nah, kita contohkan, ini masih sama ya, contohnya kita menggunakan contoh yang sama agar kita tahu comparability-nya, maksudnya perbandingan antara pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi.
Oke, kita lihat jurnalnya. Tadi ada pembayaran asuransi sebesar 1.200 untuk jangka waktu 1 tahun tanggal 1 Desember 2012. Nah, di tanggalnya 1 Desember 1 Desember, jurnalnya itu adalah beban asuransi pada kas, nilainya 1.200 dan kasnya juga 1.200. Kemudian kita lihat AJP-nya. Kita baca dulu ya informasinya. Jadi pada tanggal 31 Desember, asuransi yang sudah dimanfaatkan atau menjadi beban baru 1 bulan, yaitu 1 Desember sampai 31 Desember 2012. Nilainya adalah Rp100. Ini tadi sudah dijelaskan dapat dari mana Rp100 ini. Kemudian sisanya sebesar 1.100 itu bukan merupakan beban tahun 2012 karena memang 1.100 ini adalah beban untuk tahun depannya gitu. Karena kan di tahun 2012 itu asuransi yang berlaku itu hanya yang dibebankan itu hanya 1 bulan, yaitu di bulan Desember karena polisnya itu baru dibayar 1 Desember dan kita mengakui atau pengakuannya itu di 31 Desember. Cut off-nya itu di 31 Desember gitu. Sehingga yang 1.100 ini bukan beban di tahun 2012. Sedangkan jurnal atau laporan keuangan yang akan dibuat adalah untuk tahun 2012. Sehingga kita akan mengakui yang sisanya ini, yang 1.100-nya ini ke asuransi dibayar di muka. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan kita langsung ya, asuransi dibayar di muka 1.200 baru kita kurangkan gitu bebannya. Nah, kalau yang ini kebalikannya nih. Untuk AJP-nya, ini tanggalnya juga bukan 1 Desember ya, tapi 31 Desember. Untuk AJP-nya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi, yaitu sebesar 1.100. Ini adalah untuk mengakui aset asuransi dibayar di muka yang dimiliki Unindra Express untuk tahun 2013. Sedangkan di kredit itu adalah beban asuransi 1.100. Kenapa dia adanya di kredit? Kita lihat. Sebelumnya itu kan beban asuransi 1.200 ya. Nah, ini kan 1.200 untuk selama 1 tahun ke depan kan, dari 1 Desember 2012 sampai dengan 1 Desember 2013. Nah, sedangkan yang beban yang terjadi di tahun 2012 adalah hanya 1 bulan. Berarti sisanya yang 1.100-nya itu kita kurangkan nih, kita keluarkan dari beban asuransi karena memang tidak cocok gitu pengakuannya. Jadi untuk periodenya itu tidak sesuai. Periode yang 1.100 ini nanti akan diakui di tahun depannya, di tahun 2013. Kayak gitu, makanya beban asuransi di sini fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah beban asuransi yang tadi diakui di awal di sini 1.200 karena beban di tahun 2012-nya hanya 100, berarti yang 1.100-nya itu bukan untuk tahun 2012 sehingga kita kurangkan di kredit jurnalnya di kredit sebesar Rp1.100. Oke, kemudian untuk buku besarnya ini untuk akun asuransi dibayar di muka ini ada kesalahan ya. Ini harusnya nilainya itu di debit 1.100. Jadi di buku kalian bisa kalian ganti langsung 1.100 dan saldo akhirnya di debit juga 1.100. Untuk nomor akunnya juga sepertinya dia harusnya 1 ya, 15 deh kalau nggak salah. Bentar. 13. Jadi yang asuransi dibayar di muka nomor akunnya tadi harusnya adalah 13 atau 13. Jadi ini bukan 55 ya, tapi 13 karena dia kan asuransi dibayar di muka. Kalau depannya 5 berarti dia diklasifikasikan sebagai beban. Padahal asuransi dibayar di muka itu kan merupakan aset ya, sehingga harusnya 1 depannya, 13. Nah, tadi nilainya 1.100, harusnya kalian benarkan. Ini juga 1.100. Kemudian untuk beban asuransi itu kita lihat di tanggal 1 Desember ada pencatatan jurnal pembayaran polisnya 1.200 dan ada di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember yang ini harusnya 31 Desember yaitu di kredit sebesar 1.100. Nah, maka pada akhirnya itu nilainya itu harus sama nih antara metode neraca dan metode laba rugi. Sebenarnya hasil akhirnya akan sama sih, cuma beda pencatatannya saja gitu, beda metode pencatatan yang digunakan. Tapi kita lihat beban asuransi kan dengan menggunakan metode laba rugi itu beban asuransinya 100 dan asuransi dibayar di mukanya harusnya 1.100. Ini 1.100 ya, bisa kalian ganti. Kita lihat juga yang di metode neraca itu juga sama ya, beban asuransinya 100 dan asuransi dibayar di mukanya adalah Rp1.100. Oke. Kemudian tadi sampai mana ya?
Kemudian ini ada catatan tambahan, sebenarnya tadi sudah hampir saya jelaskan sih ya. Jadi dari contoh dan uraian di atas tadi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa harus diperhitungkan dulu mana yang sudah dan mana yang belum menjadi beban periode berjalan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar garis waktu di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya. Ini ada juga sih di buku, kita lihat di halaman berapa ini? Di halaman 61 yang paling bawah itu kalian bisa lihat, itu adalah gambar garis waktu dari pembayaran polis asuransi. Nah, di mana asuransi tersebut itu kan berlaku untuk 12 bulan ya. Dari mulai tanggal awalnya itu 1 Desember tahun 2012 dan akhirnya itu adalah nanti di 1 Desember 2013 atau sampai dengan bulan November akhir gitu, Desembernya tidak termasuk. Nah, kita lihat dari 12 bulan ini, kita itu cut off-nya di sini nih. Karena biasanya pembuatan laporan keuangan itu adalah per 31 Desember kan setiap tahunnya. Terutama di Indonesia ya, tapi banyak juga sih perusahaan yang laporan keuangannya itu tidak dibuat per 31 Desember, tergantung dari kebijakan perusahaannya. Nah, kita asumsikan di tanggal 31 Desember 2012 itu ada pembuatan laporan keuangan, makanya kita cut off di sini nih. Sehingga di sini terbagi nih yang tadinya 12 bulan asuransi dibayar di muka terbagi nih. Karena dari 1 Desember sampai cut off-nya, sampai tanggal 31 Desember, itu sudah terjadi gitu karena kita posisinya ada di sini sekarang di 31 Desember. Jadi dari 1 Desember ke 31 Desember ini sudah terjadi dan sudah menjadi beban. Sedangkan dari 1 Januari sampai dengan 30 November 2013 atau 1 Januari 2013 juga itu belum terjadi dan masih menjadi asuransi dibayar di muka karena memang kita belum melewati masa asuransi tersebut. Kita baru sampai di sini. Kita posisinya baru ada di sini nih di 31 Desember tahun 2012. Dan ini sehingga sudah menjadi beban gitu ya. Kemudian kita lihat lagi informasi lainnya. Jika menggunakan pendekatan neraca, maka penyesuaiannya adalah rekening asuransi dibayar di muka di kredit sebesar yang sudah menjadi beban dan rekening beban asuransi di debit sejumlah itu. Ini tadi sudah dijelaskan ya menggunakan jurnal. Kemudian yang C, jika menggunakan pendekatan laba rugi, maka penyesuaiannya rekening beban asuransi di kredit sebesar yang belum menjadi beban dan rekening asuransi dibayar di muka di debit sejumlah itu. Dari kedua metode pencatatan, baik yang neraca maupun laba rugi, jumlah asuransi yang dibayar di muka dan beban asuransi menghasilkan jumlah yang sama. Jadi kalau misalnya kalian ragu gitu ya mau pakai yang mana, kalian bisa coba hitung dua-duanya, kemudian kalian compare nih, apakah sama atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak sama, berarti kemungkinan ada kesalahan. Bisa di neracanya atau bisa di metode laba ruginya. Bisa kalian, jadi sebagai double check aja sih kalian ketika menghitung, bisa dilihat gitu, mana yang benar dan mana yang salah. Oke, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka atau sering disebut unearned revenue, di mana pendapatan diterima di muka juga ada dua pendekatan nih. Ada pendekatan neraca dan ada pendekatan laba rugi sama ya. Kita lihat dulu yang pendekatan neracanya. Pos pada awalnya dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban, sudah menerima pembayaran, padahal jasa atau barang belum ditunaikan atau diberikan kepada pelanggan. Dicatat pada rekening pendapatan diterima di muka. Logika dari pendapatan diterima di muka itu adalah gini. Misalnya saya sebagai Unindra Express gitu ya. Saya sebagai Unindra Express, kemudian ada seseorang nih. Seseorang itu dia ingin mengirimkan barang, tapi barangnya itu belum dia ingin mengirimkan barang, dia datang ke saya, dia memberikan uang pembayaran gitu ya, uang pembayaran untuk pengiriman barang tersebut sebesar misalnya 100.000 gitu. Nah, tapi saya itu belum mengirimkan barang orang tersebut gitu. Taruhlah misalnya si A. Si A ini dia bayar ke saya 100.000 untuk mengirimkan barang, tapi saya belum mengirimkan barang tersebut. Unindra Express ini belum mengirimkan barang tersebut. Sehingga makanya dia dicatat sebagai unearned revenue. Unearned revenue ini
merupakan utang atau kewajiban. Kenapa dia dikatakan utang? Karena itu tadi, si Unindra Express itu masih memiliki utang nih, utang untuk mengirimkan barang tersebut gitu. Kenapa dia dijadikan utang? Karena si A-nya tadi, si orang A ini, dia sudah membayar uangnya, tapi kita belum melaksanakan gitu, kewajiban kita tuh belum dilaksanakan, makanya kita akui sebagai kewajiban, karena kita masih memiliki kewajiban untuk memberikan jasa kita, yaitu mengirimkan barangnya si A gitu. Oke, jurnalnya pada awalnya itu jurnalnya adalah kas di debit dan di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Kemudian AJP-nya tinggal kita balik nih. Ketika kita sudah memberikan jasanya, berarti tinggal kita balik pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Artinya kita sudah benar-benar mengakui pendapatan. Nah, yang perlu kalian ingat, pendapatan diterima di muka ini bukan pendapatan ya. Jadi jangan pernah kalian memasukkan pendapatan diterima di muka di laporan laba rugi. Karena pendapatan diterima di muka itu klasifikasinya adalah utang dan dia masuk ke dalam kewajiban perusahaan gitu atau utang perusahaan. Ketika pendapatan diterima di muka itu menjadi pendapatan, barulah si pendapatannya ini bisa diakui di dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan kayak gitu. Oke, kemudian kita contohkan misalnya gini. Contoh di tanggal 1 Desember tahun 2012, perusahaan menyetujui tawaran sewa tanah dari Prasta Agensi dan menerima pembayaran sebesar Rp3.000 untuk disewa selama 3 bulan untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir sementara. Nah, jadi di logika dari kasus ini adalah Unindra Express itu dia punya tanah. Nah, tanahnya ini mau disewa nih oleh Prasta Agensi. Prasta Agensi sewa tanahnya Unindra Express untuk 3 bulan gitu. Dia bayar Rp3.000 untuk digunakan sebagai lahan parkir. Nah, tapi kan pada saat di tanggal 1 Desember 2012, Prasta Agensi itu udah bayar Rp3.000 nih. Tapi sebenarnya pada saat itu Prasta Agensi belum nyewa tanahnya. Jadi dia baru bayar tapi belum pakai gitu. Tanahnya belum dijadikan sebagai lahan parkir. Jadi dia baru bayar aja di awal. Nah, jurnalnya di tanggal 1 Desember itu adalah kas karena Unindra Express menerima kas sebesar Rp3.000 dan di kreditnya adalah sewa diterima di muka gitu ya. Sewa diterima di muka. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, dari sini tadi kan dia pembayaran di 1 Desember 2012 ya. Tadi perlu diingatkan bahwa cut off untuk pembuatan laporan keuangan itu per 31 Desember. Jadi ketika kalian membuat AJP, posisikan diri kalian di kalian itu beradanya di tanggal 31 Desember gitu. Sehingga di tanggal 31 Desember 2012, jumlah yang 3.000 ini akan terlihat pada rekening sewa diterima di muka. Padahal di tanggal 31 Desember ini Prasta Agensi itu sudah pakai nih tanahnya selama 1 bulan, yaitu dari 1 Desember ke 31 Desember. Sehingga kita perlu mengakui nih pendapatan sewanya gitu, yaitu sebesar Rp1.000 yang diperoleh dari kalian bisa bagi Rp3.000 karena jangka waktunya 3 bulan, berarti 3.000 dibagi 3. Atau kalian juga bisa hitung 1/3 1 bulan karena sudah menjadi beban, sudah mendapatkan pendapatan itu 1 bulan, yaitu di bulan Desember, dibagi 3 karena jangka waktu 3 bulan dikali dengan Rp3.000. Nah, selebihnya sebesar 2.000 bukan merupakan pendapatan sewa tahun 2012, tapi melainkan pendapatan sewa untuk tahun depan gitu. Karena kan dari 1 Desember sampai dengan, berarti kalau dibayar 1 Desember, jangka waktu 3 bulan itu dari Desember, Januari, dan berakhir sampai dengan Februari gitu. Sehingga untuk tahun 2012, pendapatan dari sewa dari Prasta Agensi ini yang boleh diakui pendapatan adalah baru 1 bulan karena memang baru terjadi 1 bulan. Jadi si Unindra Express ini logikanya baru menyewakan tanahnya kepada Prasta Agensi selama 1 bulan. Kayak gitu. Untuk itu kita lihat jurnal penyesuaiannya. Nah, ini di sini di tanggal 31 Desember, jurnalnya itu adalah untuk penyesuaian ya. Tadi sewa diterima di muka kita balikkan, karena sewa diterima di mukanya itu sudah berkurang sebesar Rp1.000 karena kita sudah bisa mengakui, karena kita sudah memberikan kewajiban kita, sudah menyewakan tanahnya selama 1 bulan, sehingga sewa diterima di muka di kredit dan pendapatan sewa sebesar Rp1.000 di kredit. Sewa diterima di muka sebesar Rp1.000 di debit dan pendapatan sewa pendapatan sewa sebesar Rp1.000 di kredit. Dari jurnal penyesuaian ini kita bisa lihat kita bisa lihat buku besarnya. Untuk sewa diterima di muka, ini ada pertama di tanggal 1 Desember, yaitu pada saat Prasta Agensi memberikan uangnya kepada Unindra Express sebesar Rp3.000 di kredit.
Karena sewa diterima di muka itu memang saldo normalnya adalah di kredit. Yang tadi saya sudah katakan bahwa sewa diterima di muka itu merupakan bagian dari utang, diakui sebagai utang. Di kredit 3.000 dan di tanggal 31 Desember sewa diterima di mukanya ini sudah berkurang karena sudah bisa diakui sebagai pendapatan sewa, yaitu sebesar Rp1.000 di debit sehingga saldo sewa diterima di muka adalah menjadi Rp2.000. Kemudian pendapatan sewa ini adalah untuk pendapatan sewanya. Kita baru mengakui pendapatan sewa di tahun 2012 itu hanya 1 bulan, yaitu untuk tahun 2012 saja. Sehingga pendapatan sewanya baru ada Rp1.000 di kredit dan saldo akhirnya juga Rp1.000 di kredit. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat untuk pendekatan laba rugi. Kita pakai contoh yang sama ya. Kita pakai contoh yang sama dengan tadi yaitu Prasta Agensi dan Unindra Express. Nah, bedanya kalau tadi di pendekatan neraca kita lihat pendekatan neraca itu pada awalnya di tanggal 1 Desember menjurnalnya itu adalah kas pada sewa diterima di muka, di mana sewa diterima di muka ini merupakan bagian dari neraca yaitu posisinya ada di utang. Makanya dikatakan sebagai pendekatan neraca karena kita mencatatnya di neraca. Kemudian kalau misalnya menggunakan metode laba rugi, kita lihat dia itu langsung di kreditnya adalah pendapatan sewa, di mana pendapatan sewa ini pengakuannya itu atau pelaporannya itu diklasifikasikan di laporan laba rugi, yaitu bagian pendapatan sewa. Oke, nilainya sebesar Rp3.000. Yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya yang Rp3.000 ini bukan pendapatan sewa di tahun 2012. Oke, kita lihat ya. Per 31 Desember 2012, jumlah 3.000 akan terlihat pada rekening pendapatan sewa. Padahal sampai dengan 31 Desember 2012, terdapat 1 bulan pendapatan sewa. Jadi pendapatan sewa yang bisa diakui di tahun 2012 itu hanya 1 bulan, yaitu di bulan Desember saja. Sedangkan 2 bulan lainnya nanti akan diakui pendapatan sewanya di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2013. Nah, selebihnya di sini, selebihnya yaitu sebesar Rp2.000 bukan merupakan pendapatan sewa tahun 2012. Ini berarti jumlah 2.000 harus dipindahkan ke rekening pendapatan sewa, dari rekening pendapatan sewa ke rekening sewa diterima di muka dengan jurnal penyesuaian dan posting sebagai berikut. Kita lihat ya. Nah, pada awalnya itu tadi, kas pada pendapatan sewa Rp3.000. Kemudian kita lihat dari Rp3.000 itu, pendapatan sewa itu semuanya itu bukan untuk pendapatan sewa di tahun 2012, melainkan yang 2.000-nya ini diklasifikasikan sebagai sewa diterima di muka dan nanti baru akan diakui ketika bulan Januari 2013 dan Februari 2013 itu sudah terlewat gitu, karena berarti di bulan Januari dan Februari itu kan sudah disewakan kepada Prasta Agensi si tanah tersebut gitu. Makanya kita pindahkan nih, yang tadinya pendapatan sewa diakui Rp3.000, kita kurangkan di debit Rp2.000. Tujuannya ini adalah untuk gimana caranya akun pendapatan sewa itu nilainya hanya Rp1.000 gitu, karena pendapatan sewa yang boleh diakui pada tahun tersebut hanya Rp1.000. Kemudian di kreditnya sewa diterima di muka Rp2.000. Nah, dari AJP ini kita bisa posting ke buku besar, kalian bisa lihat untuk akun sewa diterima di muka, nilainya itu adalah Rp2.000 yang diperoleh dari sini. Kita lihat di sini ada panahnya ya. Kemudian untuk buku besar pendapatan sewa kita lihat di 1 Desember tahun 2012 itu ada menerima pembayaran sewa sebesar Rp3.000 untuk dari Prasta Agensi. Kemudian di tanggal 31 Desember ada AJP nih, yaitu pendapatan sewa Rp2.000 di debit, sehingga pendapatan sewa saldo akhirnya itu adalah Rp1.000 dan sewa diterima di muka adalah Rp2.000. Kita lihat, kita bandingkan dengan metode neraca ya. Di metode neraca, sewa diterima di mukanya juga Rp2.000 dan pendapatan sewanya adalah Rp1.000. Ini saldonya harus sama nih antara pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Karena memang ini nantinya yang akan dilaporkan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian gitu. Oke, kita lihat. Ini tadi keterangan atau penjelasan atau catatan dari pendapatan diterima di muka. Oke, kita lihat jelasnya ya. Jadi si pendapatan diterima di muka yang diterima oleh Unindra Express dari Prasta Agensi itu dia kan nilainya 3.000, yaitu dibayarkan di tanggal
Ini 1 Desember nih, 1 Desember, kemudian posisikan diri kalian itu ada di posisi ini nih, di posisi 31 Desember tahun 2012. Berarti secara logika, ini sampai Februari ya, sampai Februari 2013, karena kan hanya 3 bulan nih. Jadi yang ini bukan 1 tahun, tapi 3 bulan. Oke, dari 1 Desember ke 31 Desember, itu kan sudah ada ya, sudah menjadi pendapatan sebesar selama 1 bulan. Kenapa kita sudah bisa mengakui pendapatan? Karena kita telah menyewakan nih tanahnya gitu kepada prasta agensi. Karena kita posisinya ada di sini nih. Posisi kita ada di 31 Desember. Oke, kemudian berarti yang untuk Januari dan Februari itu bukan pendapatan untuk tahun 2012 karena nanti kita itu Unindra Express itu menyewakan tanahnya di bulan Januari dan bulan Februari. Jadi pendapatannya untuk yang 2 bulan terakhir itu baru boleh diakui nanti di bulan di bulan Januari dan bulan Februari gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Untuk penjelasan berikutnya adalah mengenai pos-pos akrual dan nanti kita bahas juga penyusutan aset tetap tapi di minggu berikutnya. Oh ya, untuk yang catatan ini kalian bisa lihat lebih detailnya di buku halaman 64. Jadi walaupun saya menjelaskan menggunakan PPT, saya sarankan untuk memiliki bukunya karena memang di PPT itu kan hanya poin-poinnya ya, sedangkan di buku itu ada penjelasan yang lebih detailnya sehingga pemahaman kalian itu tidak setengah-setengah gitu. Sehingga selain mendengarkan video ini, kalian juga harus membaca bukunya sendiri gitu. Oke, untuk materi minggu ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.